Tuh, perasaannya seperti apa? Satu per satu. Iya Kak? Sudah? Excited? Aku pun. Semuanya baik. Semuanya baik. Oke, semangat. What do you feel? Excited. I feel what? I feel happy. Ada yang sad nggak? Ada yang bored? Who bored? Oh, Yasmin ya? Yasmin bored nggak? Oke, kalau sudah kembali ke kursinya lagi. Sudah? Mana nih nama Alvira? Mana Alvira? Pink? Yang mana nih? Oh, oke. Bentar. Oke, nah, sudah mengisi semuanya? Nah, ada yang excited siapa? Angkat tangan. Yang happy? Yang apa lagi selain happy? Ada yang suka? Kan tidak masuk hari ini. Nah, kalau yang ini? Curious siapa? Ada? Ini ada Katie sama Crystal Chen, iya Kak? Jadi Chen apa? Excited? Sad, happy, curious, atau bored? Oh, oke, berarti Chen happy ya. Nah, oke. Nah, ada yang tahu nggak kalau misalkan kalian excited, kalau misalkan kalian happy, apa yang terjadi saat kalian belajar? Senang sekali. Jadi apa yang kalian pelajari semuanya bisa kalian ingat. Tapi kalau kalian udah sedih, udah bosan di luar, apa yang terjadi? Apa yang bisa mau ucapkan? Kalian dengerin nggak? Oke. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Semuanya mau buku paket kan? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Ada yang tahu nggak apa itu ungkapan pemberitahuan? Iya, untuk memberi tahukan. Apa lagi? Apa itu ungkapan pemberitahuan ya? Nah, jadi ungkapan pemberitahuan itu biasanya berisi tentang informasi. Nah, tujuan kita belajar ungkapan pemberitahuan agar kita tahu informasi apa yang disampaikan. Paham? Nah, Miss Rima kasih contoh nih. Hari ini Kenneth tidak masuk sekolah karena sakit. Yang barusan Miss Rima ucapkan itu adalah pemberitahuan kepada anak-anak di kelas P1E bahwa Kenneth hari ini tidak masuk karena sakit. Nah, jadi tujuan kita belajar ungkapan pemberitahuan agar kalian mengerti dan memahami informasi apa yang disampaikan. Nah, contoh lain. Hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, anak-anak kelas P1E sedang belajar pelajaran bahasa
Indonesia tentang ungkapan pemberitahuan. Nah, yang barusan Miss Rima sampaikan juga termasuk informasi bahwa anak-anak di kelas apa ini? P1E sedang belajar ungkapan pemberitahuan. Di hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Oke. Nah, Miss Rima ada contoh nih. Miss Rima minta yang cowok-cowok membaca yang bagian ini, sedangkan yang cewek-cewek membaca yang bagian ini. Paham? Jadi yang cowok-cowoknya suaranya harus lebih keras ya, jangan kalah oleh yang cewek-ceweknya. Oke, mulai 1, 2, 3. Oke, lanjut 1, 2, 3. Nah, percakapan di depan. Oh, nanti baca yang mana? Oh, apalah ya. Nah, jadi percakapan di depan ini berisi tentang informasi. Nah, kira-kira apa ya informasi yang ada di dalam percakapan ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Debbie, apa informasi yang disampaikan? Kerja bakti. Kapan ya kerja baktinya? Oke, apa yang benar? Hari Minggu. Nah, siapa saja yang melakukan kerja bakti? Apa angkat tangannya? Apa juga? Warga. Nah, benar. Berarti informasi yang ada dalam percakapan ini bahwa pada hari Minggu akan diadakan kerja bakti. Kerja bakti ini dilakukan oleh seluruh warga. Good. Apa sih manfaatnya kita melakukan kerja bakti? Ada yang tahu tidak? Pertama, biar tidak banjir. Oke, kedua Vina? Biar bersih. Yang ketiga, apa? Oke, biar bumi kita bersih. Wah, keren. Ya? Aku pernah di rumahku banjir. Oh iya, aku banjir. Kira-kira banjirnya kenapa? Ada ikan. Banyak sampah. Dengarkan nih. Nah, teman kita si Daren bilang rumahnya pernah kena banjir karena banyak sampah. Nah, seharusnya agar rumah tidak kebanjiran, apa yang harus dilakukan? Membersihkan sampah. Ya? Iya. Nah, ini bahkan sampai pernah kebanjiran sampai ada ikan. Kamu ini mancing ya? Iya. Nah, nah, kalau misalkan di rumah kalian atau dimanapun banyak sampah, terus misalkan nih sampah plastik itu misalnya banyak di got, tahu got nggak? Got itu selokan, tahu selokan? Nah, biasanya kalau kita buang sampah sembarangan, terutama di daerah yang merupakan aliran air, contohnya seperti selokan, nanti kan tersumbat nih, airnya nggak lancar kan, akhirnya yang terjadi akan banjir. Nah, selain di lingkungan, di kelas juga, contohnya di kelas P1E. Coba kalian perhatikan, kira-kira di kelas P1E sudah bersih atau belum? Belum. Ada sampah tidak? Oke. Nah, sudah dibuang sampahnya ke
bulan E wajib menjaga kebersihan. Nah, oke. Nah, kita kembali tentang ungkapan pemberitahuan. Masih ingat Miss Rima tadi tanya apa itu ungkapan pemberitahuan? Ya. Siapa yang masih ingat tadi? Nah, apa ungkapan pemberitahuan itu? Tadi apa ya? Ungkapan pemberitahuan adalah yang berisi informasi. Disimpan aja. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang ungkapan apa? Perintah kan? Masih ingat ungkapan perintah diakhiri dengan tanda? Ada satu. Kali ini ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik dan biasanya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ingat ya, kalau ungkapan pemberitahuan itu diakhiri dengan tanda titik, bukan dengan tanda seru. Kalau tanda seru biasanya dia adalah ungkapan perintah atau ungkapan ajakan. Oke, paham? Oke. Nah, ini contoh ungkapan pemberitahuan. Kelompoknya nih, paling depan nih, silakan baca yang ini. 1, 2, 3. Dapat menimbulkan banjir. Oke, bisa meminta yang terakhir. Coba Nathan coba baca, ini bacanya apa? Ini dari sini. Apa bacanya Nathan? Dedi gemar bermain sepak bola. Ungkapan pemberitahuan ini diakhiri dengan tanda apa nih? Tanda titik. Nah, kemudian di awal kalimatnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, oke, buku paketnya. Coba kalian buka buku paket kalian. Halaman 162. 162. Tadi sudah ya? Sudah? 162? Oke, sudah. Oke, sudah. Sama nggak seperti yang di depan? Iya, yang ayo berlatih. Sudah? Nah, kita akan mencari yang mana yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Bisa ulangi, ungkapan pemberitahuan biasanya diakhiri dengan tanda titik, dan ungkapan pemberitahuan berarti berisi tentang informasi. Coba baca yang nomor 1. Apa bacanya? Ini tolong ambilkan aku air untuk menyiram tanaman. Ungkapan pemberitahuan atau perintah? Berarti ini ungkapan pemberitahuan atau bukan? Yang kedua, tolong dibaca. Lingkungan sekolah menjadi
Oh, dilingkari seperti ini di buku paket. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 3, tolong dibaca nomor 3. Di manakah alamat rumah Made? Ini kira-kira ungkapan pemberitahuan atau bukan? Ini di belakangnya ada tanda apa? Kalau tanda tanya berarti ini adalah pertanyaan. Nah, dia menanyakan apa? Menanyakan di manakah alamat rumah Made. Jadi ini pemberitahuan atau bukan? Oke, nomor 4 tolong dibaca. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita sudah belajar minggu lalu. Kira-kira ini pemberitahuan atau perintah? Kenapa ini disebut perintah? Karena meminta kita untuk buang sampah. Berarti ini perintah atau pemberitahuan? Berarti ini perintah atau pemberitahuan? Berarti ini bukan pemberitahuan. Oke, selanjutnya nomor 5 tolong dibaca. Nah, kerja bakti akan diadakan secara rutin setiap hari Minggu. Ini pemberitahuan atau bukan ya? Apa yang diberitahukannya? Perintah atau pemberitahuan? Pemberitahuan. Apa yang diberitahukannya ya? Jadi dia menginformasikan bahwa kerja bakti itu rutin dilakukan di hari Minggu. Berarti ini pemberitahuan atau bukan? Apa yang kita lakukan kalau ini pemberitahuan? Ya Pak kan? Dilingkari dong. Oke, dilingkari. Sudah? Oke, good. Nah, nomor 6, Miss Rima minta tolong Nathan, tolong baca. Buat bacanya. 1, 2, 3. Pergi ke sekolah dalam mengendarai sepeda. Oke, Fitri pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Nah, kira-kira ini pemberitahuan atau bukan? Ini kira-kira pemberitahuan atau bukan? Kenapa? Apa yang diberitahukannya? Fitri pergi ke sekolah dengan Mengendarai sepeda. Jadi yang disampaikan, yang diberitahukan bahwa si Fitri ini pergi ke sekolah pakai apa? Sepeda. Apa yang harus kita lakukan kalau itu pemberitahuan? Oke, dilingkari. Sudah? Oke, good. Nomor 7, tolong bacakan Yasmin. Yasmin, tolong baca nomor 7, Yasmin. Siapa saja yang akan ikut bekerja bakti di hari Minggu? Kira-kira ini pertanyaan atau pemberitahuan ya? Pertanyaan. Kenapa ini pertanyaan? Tanya, dan dia menanyakan tentang siapa yang ikut bekerja bakti. Berarti ini pemberitahuan atau bukan? Nah, yang terakhir nomor 7 dibaca Elvina. Mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Nah, Komang mengumpulkan bantuan untuk korban banjir. Ini pemberitahuan atau bukan? Kenapa dia disebut pemberitahuan? Karena ada titik. Selain ada titik, dia menyampaikan informasi bahwa bahwa dia menginformasikan kalau si Komang itu mengumpulkan
rajin. Berarti harus diapakan? Berarti sudah paham ya contoh informasi ya. Jadi informasi berarti pemberitahuan adalah sebuah informasi. Oke, nah karena sudah paham, Miss Rima akan memberikan kalian tugas, tapi tugasnya berbentuk tugas kelompok dalam kelompok. Jadi Miss Rima akan menentukan tugas. Oh ya, kita beda. Berarti kita istirahat dulu ya, bentar lagi ya. Oke, karena waktunya sebentar lagi kita akan istirahat. Kita akan sebutkan dulu siapa-siapa saja dalam kelompoknya. Nah, kita akan bagikan kelompok-kelompoknya dulu. Ya,
Nah, tugas dari kelompok 2 nanti adalah kalian akan mendengarkan percakapan. Setelah kalian dengarkan percakapannya, kalian akan identifikasi mana yang merupakan ungkapan pemberitahuannya. Oke? Oke? Oke. Selanjutnya kelompok 3, kelompok kinestetik. Siapa kelompok 3? Angkat tangan. Angkat tangan kelompok 3. Oke. Nah, tugas dari kelompok 3, kelompok kinestetik, kalian akan menggunting, menempel, menyusun kalimat. Ingat ya, kalian akan menggunting, menempel, dan menyusun kalimat. Setelah kalian susun kalimatnya menjadi kalimat yang benar, kalian akan identifikasi apakah ini merupakan kalimat pemberitahuan atau bukan. Paham? Paham? Oke. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sekarang simpan buku paketnya di bawah kaki mejanya masing-masing. Yang harus kalian persiapkan kelompok ini adalah pensil, penghapus, dan pensil warna. Chloe, ada di mana? Debbie, lagi Alvira, oke. Duduk di sini, Nathan. Di sini, Nathan. Ayo, bentar. Menggambar ini adalah aturan kelas di mana terdapat ungkapan pemberitahuan. Ada 5 ungkapan pemberitahuan. Kalian gambar ini, tapi tulisannya harus ada ya. Paham? Tulisannya harus ada di kelas. Nah, kalian modelnya beda nggak apa-apa. Kalian lihat nanti sesuai dengan sorry. Oke, silakan duduk saudara. Yang lain duduk sini. Nah, tugas kalian adalah kalian nanti akan mendengarkan audio. Kemudian kalian akan mengidentifikasi yang mana yang merupakan ungkapan pemberitahuannya. Oke? Oke? Simak kembali lagi untuk kali kedua. Kamu duduk di sini. Elvina duduk di sini. Berbagi. Sama-sama ya, berbagi. Nah, dengarkan. Jadi, nanti yang perhatikan. Kalau sudah selesai, dengarkan. Nanti kan kalian coret-coret nih kan. Kalau kalian sudah dapat jawaban yang tepat, kalian akan pindahkan jawaban yang benar ke sini. Jadi ini untuk jawaban kalian yang kalian coret-coret dulu. Setelah jawaban yang kalian merasa benar, kalian pindahkan ke sini. Jadi nanti kalian akan melingkari yang mana yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Paham? Nanti kalian akan melingkari yang mana yang hurufnya tebal dan besar. Biasanya dia diletakkan di awal kalimat. Paham? Nih, lihat kan ada yang hitam sendiri kan? Paling tebal kan? Nah, paling depan.